Pengetahuan kita, pengetahuan kita itu bisa kita dapat dari pelajaran yang kita terima. Atau misalnya di dalam hukum fisika, semakin banyak tekanan, makin banyak juga gayanya. Atau misalnya teori sosial bahwa manusia itu tidak boleh hidup sendiri. Kita menilai sesuatu itu berdasarkan pengetahuan yang kita miliki. Dan yang kedua, penilaian kita dilatar belakangi oleh yang namanya pengalaman. Misalnya ada seorang wanita, dulunya dia bertemu dengan laki-laki yang bertato, dan dia mengenal laki-laki itu laki-laki nakal. Terus ketika dia bertemu dengan laki-laki yang bertato di waktu lain, di dalam pikirannya, oh ini mungkin laki-laki jahat. Oke. Oh, boleh di slideshow ya. Oke. Ya. Tadi sudah saya katakan bahwa penilaian itu dilatar belakangi oleh pengetahuan dan pengalaman kita. Mungkin teman-teman cewek biasanya berkata bahwa oh semua cowok itu sama. Nah, saya diselidiki demi diselidiki, oh ternyata teman kita ini pernah diputusin oleh cowoknya, diselingkuhin, dan diperlakukan tidak baik sehingga dia mempunyai penilaian bahwa cowok itu tidak baik dan dia memukul rata semua cowok itu sama. Seperti itu. Ternyata pengalaman kita, apa yang kita rasakan itu mempengaruhi penilaian kita terhadap sesuatu. Pertama-tama tadi pengetahuan, dan yang kedua pengalaman. Meskipun nanti ada juga ketika kita memutuskan sesuatu, itu kita melibatkan pikiran kita dan perasaan kita. Namun di dalam pikiran dan perasaan ini mungkin kita bahas lain waktu saja, namun saya lebih menitik beratkan pengetahuan dan pengalaman kita. Tema kita yaitu jangan salah menilaiku. Next, untuk slide selanjutnya. Ya. Mengapa manusia bisa salah menilai? Teman-teman, kita tahu bahwa ketika kita melihat sesuatu, panca indera kita ini, mata, telinga, hidung, tidak bisa berbohong. Ketika kita merasakan manis, kita katakan manis. Ketika kita mencicipi gula, kita katakan apa? Manis. Nggak mungkin kita katakan pahit. Nah, ketika kita mendengar sesuatu berita yang tidak mengenakan, pasti kita juga akan menyalurkannya dengan suasana yang tidak baik. Apa yang kita rasakan di kulit saat kita dicubit, kita pun akan mengatakannya sakit. Nah, inilah yang mempengaruhi penilaian seseorang, apa yang dia rasakan, apa yang dia terima, itu akan direspon baik pikiran hatinya berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya, akhirnya dia menyimpulkan sesuatu. Namun saat ini saya membawa kita, mengapa manusia bisa salah dalam menilai? Memang di dalam penilaian itu ada penilaian positif dan negatif. Tidak bisa dipungkiri bahwa penilaian manusia juga seringkali subjektif. Kenapa demikian? Itu bisa dikarenakan karena hubungan darah, hubungan pertemanan. Misalnya saja seperti begini. Saya dekat dengan sahabat saya, mungkin dia di sini ada ya, Milianus Sura. Ketika ada banyak orang yang mengatakan, oh Milianus itu jahat, Milianus itu sombong. Tapi karena saya dekat dengan Milianus ini, mungkin saya mengatakan, itu bohong, dia baik kok. Dia itu pintar. Nah, karena kedekatan itu, relasi seseorang itu bisa mempengaruhi juga penilaiannya. Demikian juga ketika seseorang menilai itu dalam kacamata ketidaksukaan. Misalnya saya tidak menyukai orang itu. Pasti apapun yang dilakukan oleh orang demikian, saya akan menilainya negatif. Mengapa demikian? Karena saya mendasari penilaian saya itu berdasarkan ketidaksukaan.
Ya kita bisa lihatlah teman-teman di dunia politik, ketika ada Presiden Jokowi melakukan ini dan selalu ada pengkritiknya. Dan saya tahu ada satu tokoh itu yang disebut filsuf, dia selalu mengkritik. Tetapi saya berpikir kembali, kenapa dia selalu berpikir negatif tentang orang itu? Kenapa dia tidak bisa melihat satu titik positif yang bisa membuat matanya terang benderang untuk mengcover apa yang dikatakannya itu jahat? Nah, ada dua hal mengapa manusia itu bisa salah menilai. Next, pertama, ya, next. Halo? Iya, Pak. Ya. Manusia cenderung menilai sesuatu dari apa yang dilihatnya tanpa memeriksanya lebih dalam tentang hal itu. Saya minta tolong kepada Kak Erma untuk membacakan 1 Samuel pasal 16 ayat 7. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Kita melihat di sini dari ayat firman Tuhan bahwa manusia itu selalu menilai apa yang dilihatnya. Dan sayang, memang kita tidak bisa pungkiri hal ini. Memang manusia harus melihat, harus mendengar, dan apa yang dilihatnya itu akan dinilainya sesuai dengan apa yang diterima oleh matanya. Tapi di sini firman Tuhan berkata bahwa apa yang dilihat oleh mata manusia itu seringkali itu sebuah kamuflase, itu sebuah kebohongan. Lalu bagaimana cara kita melihatnya? Diteruskan di ayat itu bahwa manusia itu melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat lubuk hatinya, melihat apa yang ada di dalam hatinya. Saudara, saya pernah mendengar satu ungkapan hati dari seorang pria yang sudah menikah. Dia berkata seperti ini, ketika saya muda, saya mencari cewek cantik. Tapi ketika saya mau menikah, saya mencari wanita yang baik. Bahwa memang kecantikan kita butuh. Tetapi kebaikan hati, kepribadian seseorang itu yang sangat mungkin saya gambarkan seperti mutiara. Itu sangat penting. Bukan hanya kita melihat sesuatu itu dari covernya saja tanpa menyelami setiap halaman-halaman di dalam kehidupan orang itu. Seringkali kita terkecoh dengan apa yang kita lihat dari luar. Mungkin saya umpamakan kehidupan manusia yang sering terkecoh itu melihatnya seperti balon. Balon tampak indah, kita bisa memilih warna ungu, warna kuning, warna merah. Tetapi balon itu sendiri tidak ada yang sesuatu yang berharga di dalamnya. Balon hanya diisi oleh angin. Tapi saya mengambil satu lagi sebuah penggambaran tentang telur. Mungkin telur hanya satu warna, tetapi di dalamnya menyimpan kehidupan. Dari sini kita melihat bahwa manusia, kita ini seringkali melihat apa yang ada di depan mata kita. Sejauh mana kita memandang, sejauh itu pula kita menyimpulkan sesuatu. Tapi pandangan-pandangan manusia itu sendiri tidak mendalam sampai kepada inti. Nah, di sini firman Tuhan mengajari kita bahwa ketika kita menyimpulkan sesuatu, ketika kita menilai sesuatu,
kita harus menilainya dengan dalam. Kedua, mengapa manusia bisa salah menilai? Karena manusia cenderung melihat kesalahan daripada kebaikan. Ada sebuah pernyataan yang diungkapkan Yesus bahwa kamu senang melihat selumbar di mata orang lain. Tetapi kamu pernah merasa enggak ada sesuatu yang lebih mengganjal di matamu, yaitu balok. Mungkin saudara saya Daud bisa membacakan Matius 7 ayat 3. Ya. Daud? Jaringannya kurang bagus, Kak. Oh, mungkin Aldo bantu kita, Dek. Matius 7 ayatnya yang ketiga. Sudah? Matius 7 ayat yang ketiga. Ya, benar sekali. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Oh, ini adalah pertanyaan. Yesus berkata bahwa kenapa kamu melihat selumbar di mata saudaramu? Mengapa kesalahan-kesalahan kecil yang dilakukan oleh orang lain kamu begitu tanggap melihatnya? Inilah makanya saya katakan tadi bahwa manusia bisa salah menilai karena manusia itu menyimpulkan sesuatu sejauh mana matanya melihat. Kedua, karena manusia itu cenderung melihat kesalahan daripada kebaikan. Artinya apa? Dia merasa diri lebih baik dari orang lain. Tentu saya dan saudara pernah mengalami hal demikian. Dan tidak menutup kemungkinan mungkin kita pun merasakannya saat ini. Kita sering merendahkan orang lain, kita sering menilai orang lain itu di bawah rata-rata kita. Tapi pernah nggak kita bertanya dan menempatkan diri di posisi orang itu? Seringkali saya mengkritik seseorang karena pekerjaan yang dilakukannya itu tidak pas menurut saya. Tapi satu pertanyaan yang saya ajukan di dalam diri saya sendiri, saya bisa nggak kalau saya di posisi orang itu? Mungkin itu pertanyaan yang harus kita jawab supaya kita tidak salah menilai apa yang kita lihat, apa yang kita baca, apa yang kita renungkan. Kedua pokok ini, manusia bisa salah menilai karena dia tidak mendalami apa yang dilihatnya. Kedua, karena dia cenderung melihat sesuatu itu dari sisi negatif. Satu pendeta yang saya kenal di YouTube maksudnya, dia mengatakan bahwa hal-hal yang tidak baik, permasalahan, persoalan, itu bisa kita lihat dari sisi negatifnya juga. Dari sisi yang nggak baiknya. Kenapa kita harus melihat sesuatu itu dari sisi positifnya? Bukan berarti kita tidak menyukai sisi positifnya, bukan demikian. Tetapi kita mau belajar. Ada juga seorang yang sangat terkenal sekali ya. Kita tahu Jack Ma yang punya Alibaba itu. Dia berkata seperti ini bahwa yang kamu pelajari dari seseorang itu adalah kegagalannya, bukan kesuksesannya. Pelajari bagaimana dia bangkit dari kegagalannya. Bukan kamu harus melihat kesuksesannya. Karena nantinya pasti kamu akan merasakan kegagalan-kegagalan itu. Dan mungkin ini diteguhkan sekali dengan satu nasihat pendeta waktu saya pelayanan di Boyolali. Biarkan orang lain yang mengalami masalah,
Biarkan orang lain yang pernah melakukan kegagalan, tetapi kamu jangan. Tapi belajar dari kegagalan mereka, belajar dari masalah mereka, belajar bagaimana mereka bangkit dari keterpurukan mereka. Saudara yang terkasih, 2 poin ini, mari kita merenungkannya bersama-sama. Mari kita hindari kedua poin ini, supaya kita tidak salah menilai sesuatu. Selanjutnya, lalu seperti apa mestinya? Kita kan sudah salah menilai ini. Karena kedua faktor tadi, bahwa kita hanya menyimpulkan sejauh mana kita melihat. Dan yang kedua, kita cenderung menilainya berdasarkan pikiran kita yang negatif. Karena kita merasa lebih baik dari orang lain. Karena kita merasa lebih benar dari orang lain. Poin pertama, yaitu kebenaran Tuhan, bukan kebenaran diri. Saya mengajak kita semua untuk memandang segala sesuatu apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan tentang aku, apa yang dikatakan Tuhan tentang kamu. Apa yang dikatakan Tuhan tentang masalahmu, dan apa yang dikatakan Tuhan tentang diriku dan persoalan-persoalan yang sedang kuhadapi. Manusia beragam penilaiannya. Dan tentunya jika saudara menggantungkan diri pada penilaian-penilaian orang, Anda akan terpuruk, Anda akan kecewa. Nggak apa-apa kalau penilaian mereka positif. Lalu bagaimana jika penilaian mereka negatif? Cenderung membuat Anda tertekan, membuat Anda lemah. Nah, inilah yang harus kita renungkan bersama-sama. Dan yang kedua, yaitu menerima dan menghargai orang lain sebagaimana keberadaannya. Baik itu kelemahannya, sifatnya, perilakunya. Sifat manusia berbeda-beda. Manusia juga mempunyai kelemahan. Dan dia mempunyai perilaku yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Lalu apa yang kita lakukan? Mari kita menghargai orang itu dan menerima keberadaannya seperti apa semestinya, tanpa embel-embel. Kesimpulan, next. Oke. Jangan menyimpulkan sesuatu karena telah mendengar dan melihat. Karena itu tidak cukup untuk menghasilkan sebuah kesimpulan. Uji apa yang saudara terima dan pastikan informasi itu diperoleh dari orang atau media yang dapat dipercaya. Informasi bertebaran di mana-mana. Baik itu disampaikan secara langsung oleh orang yang kita kenal, maupun kita baca di media sosial. Mari kita uji apa yang kita terima, apa yang kita lihat. Jangan sampai kita salah menilai. Jangan sampai kita salah menyimpulkan. Jangan sampai ketika ditanya, apakah itu kebenaran? Saya tidak tahu, saya mendengarnya. Katanya. Nah, ini sudah parah, saudara. Jadi mari kita mengatakan sesuatu, menyimpulkan sesuatu dari hasil seleksi yang kita gunakan. Itu saja renungan firman Tuhan yang saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian ini. Dan saya berdoa kiranya renungan yang singkat ini dapat membuat kita semakin mengetahui apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, terlebih ketika kita menilai sesuatu. Terima kasih kepada Kristus yang telah berbicara kepada kita melalui kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh Engkau sampaikan kepada kami pada malam hari ini. Dan kiranya firman-Mu ini membuat kami semakin berhikmat, bijaksana dalam menjalani kehidupan, terlebih dalam menilai segala sesuatu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Kristus Yesus. Haleluya, amin.
Amin. Puji Tuhan, ya semoga kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih buat Bapak Sinuyuwaru yang sudah siap membagikan firman buat kita. Dan ya kita bersyukurlah supaya semakin ke depan lagi hambanya ini tidak bosan-bosan untuk menyampaikan firman buat kita semua yang hadir pada malam hari ini. Baik teman-teman, saya harap kita mengaktifkan dulu semua kameranya kita. Kita akan foto bersama supaya kita bisa posting juga di Instagram kita ya, karena kita juga punya Instagram. Oke teman-teman, boleh nyalakan kameranya. Siapa aku nih, Aldo? Sabar Daud. Jadi berapa yang belum nyala kameranya? Kita mau foto dulu ya. Nanti saudara Daud bisa ini ya, bisa tag ya, screenshot ya. Oke. Ayo teman-teman, masih ada beberapa orang yang belum buka. Atau mungkin bermasalah ya jaringannya, nggak apa-apa. Jadi saya pandu teman-teman hitung sampai 3. Berikan gaya yang terbaik. 1, 2, 3. Sekali lagi teman-teman. 1, 2, 3. Oke, udah kerasa kan? Ketawa Daud. Baik teman-teman, terima kasih semua sudah hadir. Mungkin teman-teman bisa angkat tangan teman-teman yang baru ya, supaya kita juga kenal siapa yang baru. Terus ada Kak Sony, ya, banyak teman-teman baru ya. Oke, dan ada berapa sih teman-teman baru, jadi bisa perkenalan ya. Masih ada waktu berapa menit sih? Oke, masih ada waktu. Oke, kita mulai dulu dari teman baru. Ada saudara Sony Fatih Bali. Bisa perkenalan Kak. Udah. Oke, shalom teman-teman. Halo. Ya memang karena saya nggak terkenal ya, makanya harus memperkenalkan diri berulang-ulang. Supaya ini Kak Sony. Supaya kan pepatah tak kenal maka tak sayang. Supaya Oh banyak iya, yang Kak Sony. Amin, amin. saya dicobai loh ini. Repot juga kalau banyak yang sayang sama saya kan. Bingung milih yang mana nanti. Oke, shalom teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Sony Fatih Bali. Bali itu fam saya. Saya berasal dari Nias, dari desa Bawah Mataluo, Nias Selatan. Dan sekarang saya masih sekolah ya, masih mahasiswa. Dan saya sedang pelayanan di Sidoarjo. Mungkin teman-teman yang dekat Sidoarjo bisa mampir. Oke. Sekian saja. Dan statusnya masih belum menikah. Berarti. Langsung ada yang deg-degan Kak Sony. Oh iya. Oke, kita lanjut. Siapa lagi ya? Aku lihat siapa? Yang mana tuh? Kak Tenti. Bisa perkenalan Kak? Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Salam kenal semuanya ya, shalom. Halo. Shalom. Baik, perkenalkan nama saya Tenti Putriani Jebua, asal dari Nias. maaf teman-teman saya ini. Iya, nggak apa-apa. Asal dari Nias, Desa Tegizita, Kecamatan Semambawa. Terima kasih, salam kenal. Oh, di sana rame ya? Iya loh, iya di sini rame sekali. Berarti banyak yang ikut ibadah juga atau gimana tadi? Tadinya ada ibadah angkatan. Oh, iya. Oke, Kampus. bergabung Kak. Iya. Sekarang kita lanjut ke Kak Rivaldo.
Ya, shalom, selamat malam semuanya. Halo. Saya jujur bukan bukan baru lagi ya, saya udah masuk grup soalnya. Oh iya, lupa. Gak apa-apa Kak, gak apa-apa. Lanjut aja. Oke, baiklah, baik ya. Baik, jadi perkenalkan ya, nama saya Rivaldo Tahun. Saya asal dari Surabaya, dari Sidoarjo juga sama kakak Sapa tadi itu sama Sidoarjo. Jadi saya di sini juga sekolah di STTI AA Trawas. Di Trawas ada tingkatnya Kak Erma. Oh iya. Ya, baik. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Kak. Oke, selanjutnya ke Kak Venci Fedida. Halo, Halo. salam kenal. Nama saya Venci Fedida Masuk, asal Kupang, orang Kupang. Oh, Kupang. Iya. Sekarang kuliah di STTIA Trawas. Semester 5, prodi PAK. Kenal dari Kak Erma juga ya? Iya, adik tingkat. Oh, iya. Oke, selamat bergabung. Salam kenal. Salam kenal. Siapa lagi ya? Kak Yasni udah atau belum ya? Kak Yasni. Belum. Yang belum perkenalan bisa angkat tangan. Oh, Kak Dipani. Baru nih aku lihat. Ya, shalom semua. Shalom. Perkenalkan nama saya itu Divine Tampu Bolon. Saya tinggal di Sidikalang, tapi untuk saat ini kesibukannya sedang bekerja di Malaysia. Salam kenal. Berarti sekarang dari Malaysia nih ya? Iya, Kak. Oh, tahu TOG itu komunitas ini? Kenapa? Tahu komunitas ini bisa ikut ibadah ini, tahu dari mana? Sebenarnya sih gimana ya? Sama itu Abang, tahu nggak sih Abang Anwar masukin aku dalam grup Grow in Christ gitu. Jadi ikut aja gitu. Oh iya. Oke, selamat bergabung Kak. Semangat. Siapa lagi ya? Kayaknya udah semua ya. Oke, tanpa berlama. Siapa? Udah. Kak Alex, bisa perkenalan Kak Alex? Oke. Nama saya Alex Zaniduli. Status saya sekarang ini mahasiswa lah di STTIA. Dan sekarang ini saya pelayanan lah di Malaysia. Saya dibagi sebagai ketua belia. Jadi ya semester akhir lah. Jadi sekarang ini untuk susun skripsi dan saya satu angkatan sama si R. Iya ya. Oke Kak, semangat. Ya, saya asal dari Malaysia. Ya, asal dari Malaysia. Oh, ya. Praktek di Malaysia, gitu ya? Belum lagi. Praktek saya itu tahun depan lah. Sekarang ini untuk susun skripsi. Ya, jadi melalui online lah. Iya, semangat susun skripsinya Kak. Ya, makasih. Kak Rada, boleh perkenalan Kak? Sudah minggu lalu itu Aldo. Iya ya, sudah. Oke lah, karena semua sudah perkenalan nih kayaknya. Mungkin Kak Riki. Kak Riki ya? Iya, Riki. Oh ini. Saya wakili ya. Kak Riki namanya Riki Febrianto dari Sumatera Selatan, kota Lubuk Linggu. Ya mungkin ada yang tahu itu ya teman-teman. Atau ya mungkin jaringannya juga bagus. Kejap ya, saya mau tanya boleh nggak? Ya boleh. Silakan Kak. Untuk saudara Tiffany ini
negerinya Kak mana ya? Di Malaysia? Kebetulan saya di ini Kak, di Penang. Oh, Pulau Pinang. Oke, tahu. Oke, saya di Sabah. Oke, makasih. Oke teman-teman, terima kasih semua teman-teman buat kehadirannya karena kita sudah perkenalan semua. Ini kami di kolom komentar kami sudah lampirkan nomor HP. Jika ada teman-teman yang mau gabung bersama kami di grup komunitas TOG bisa hubungi nomor yang tertera. Jadi untuk mengakhiri ibadah kita saya minta Kak Sinuyu untuk memimpin kita dalam doa penutup. Mari kita berdoa untuk menutup ibadah kita, pertemuan kita pada malam hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, teman-teman semua, saudara-saudari yang sudah menyempatkan waktu untuk bergabung di ibadah TOG pada malam hari ini. Saya berdoa semoga berkat dan kesehatan selalu dilimpahkan kepada Bapak, Ibu semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami telah beribadah, hati kami telah dibasuh oleh kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau memateraikan di dalam hati kami supaya kebenaran firman-Mu itu dapat kami hidupi. Terima kasih untuk kesempatan ini, dan hamba-Mu berdoa untuk setiap teman-teman yang sudah menyempatkan waktu beribadah pada malam hari ini. Kiranya Engkau memberkati setiap apapun yang mereka kerjakan di dalam pekerjaan, pelayanan, tugas, perkuliahan, sekolah mereka. Tuhan memberkati. Bahkan setiap pergumulan, persoalan yang mereka hadapi, kiranya Tuhan membukakan jalan bagi mereka supaya mereka bisa menghadapinya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami akan menerima berkat yang daripada Engkau, berkat dari Allah Bapa, keselamatan daripada Kristus Yesus, dan persekutuan daripada Roh Kudus tinggal dan berdiam di dalam kehidupan kita semua orang percaya. Kita telah berdoa dan menerima semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Oke teman-teman, terima kasih semua. Terima Mungkin kasih. masih ada yang mau ngobrol-ngobrol boleh, silakan ngobrol-ngobrol dulu. Yang mau live juga boleh. Minggu depan kita ada ibadah seperti ini lagi ya jam 8 malam. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih.